Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebenarnya mau berbagi atau sharing apa yang saya telah dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya akan berbagi atau sharing sama teman-teman terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Tujuan saya di sini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita bersama. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengawas atas kehadirannya, begitu pun dengan Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan. Baik, teman-teman, saya minta waktunya sebentar mendengarkan tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak terkait dengan budaya positif. Ya, ini adalah konsep inti dari budaya positif, di mana yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi, di mana seluruh materi ini saling terkait dalam mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah. Ya, yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Ya, ini adalah contoh dari perubahan paradigma baru ya. Nah, kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdepresiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, mari kita lihat gambar di atas. Mari kita berpendapat. Ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah murid ya, tetapi di sebelahnya itu ada sidik jari. Jadi banyak memang siswa tetapi memiliki atau semua sidik jarinya itu berbeda-beda. Jadi kita bisa katakan bahwa setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Jadi begitu halnya dengan pembelajaran yang kita terapkan di sekolah. Jadi ada namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana di sini ada ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dalam artian bahwa di sini terkadang kita melihat siswa bahwa kenapa di situ nak? Jangan begitu. Artinya itu kita seakan-akan membuat siswa kita merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sini cepat, sini cepat. Artinya itu adalah kata-kata yang memaksakan peserta didik. Kemudian ada yang namanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus responnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu, Ibu? Bahwa kita menginginkan orang sama dengan pendapat kita. Ya, sering kita seperti itu ya. Nah, kemudian teori kontrol yang harus kita pahami bahwa kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita berpendapat bahwa pendapat tak saja yang mau disamakan tanpa memperdulikan pendapatnya orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, terkadang kalau ada orang jelek pikir ada
memiliki bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Nah, kemudian orang lain, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini juga ada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, tetapi teori kontrolnya itu dia berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, semua menang-menang. Seperti itu, Ibu. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru itu memfokuskan kepada peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru itu memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan dan merumuskan asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di mana dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum atau menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sama dengan disiplin positif juga merupakan ini penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, sogokan maupun yang namanya hukuman. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pahami bersama, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Nah, kemudian nilai kebajikan apa yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa? Pasti kita pernah berpikir bahwa nilai apa yang kira-kira yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Nah, inilah dia pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sempat tadi dipaparkan juga sama Bapak Pengawas, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri peserta didik di sekolah kita. Nah, kemudian ada namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada sama dengan istilahnya pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Ya, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Iya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga setuju atau tidak setuju? Nah, terkadang ada reward yang diberikan kepada anak ketika ada prestasinya, seperti itu. Nah, kemudian
nampak lebih ringan dibanding menghukum. Ini setuju atau tidak setuju? Iya. Membuat anak merasa bersalah ketika melakukan sesuatu. Ya, tidak setuju. Iya. Nah, betul itu Bu, betul sekali. Nah, apa alasannya tidak setuju? Bisa merusak jiwa peserta didik. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian kita lanjut pada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal. Apa fungsinya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada namanya motivasi eksternal. Tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian terakhir ada motivasi internal. Tujuannya itu untuk menghargai diri sendiri. Dalam artian saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Seperti ini. Nah, ini ada beberapa tindakan atau hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ini paling banyak kita biasa dapati pada anak-anak ketika kita memberi sebuah hukuman. Misalnya yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah tidak kita menghukum anak-anak dengan seperti ini? Kita suruh mencatat sampai 100 halaman dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Alhamdulillah kalau tidak pernah ikut. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Iya. Kemudian pernah juga ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, tidak pernah. Itu masuk sebagai hukuman. Nah, kemudian ada juga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Nah, itu masuk pada konsekuensi. Artinya ada tanggung jawab ketika kita merusak barang seseorang. Kita harus menggantinya seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya, silakan. Sebenarnya kita kembali lagi ketika kita sebelum membuat kesepakatan kelas, kan ada namanya Pak kesepakatan kelas dulu. Kita harus menyepakati apa-apa yang diyakini di dalam kelas kita. Nah, jadi ketika ada bahasa bahwa ketika kita melanggar misalnya peraturan yang telah dibuat kesepakatan, konsekuensinya adalah push up. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya perlu diluruskan bahwa yang seperti itu berupa hukuman dan tidak boleh dijadikan sebuah kesepakatan. Harus dijadikan sebagai bentuk kata kita harus bisa bedakan gimana kata positif, mana kalimat negatif. Dalam artian bahwa harus disampaikan kepada siswa bahwa ketika kita menyepakati bahwa push up itu adalah hal negatif yang tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Ada pemberitaan, ada kesepakatan awal. Jadinya dibuat kesepakatan awalnya dengan memberikan hukuman. Seperti itu. Iya. Yang sifatnya negatif, Pak. Sekalipun itu
juara satu baru bahasa Indonesia kita bahasa Inggris itu saya coba tanya itu. Saya bilang, nak, kira-kira apa yang bisa dilakukan pesantren ini membuat kita dengan teman-teman itu mampu belajar teman kata bahasa Inggris. Dia bilang satu, kita harus ada paksaan di sini. Paksa, harus dipaksa. Saya bilang kalau dipaksa, kita dikasih hukuman. Kalau tidak konsekuensinya pasti ada hukuman di sini. Ini kata apa? Yang penting kan arahnya positif saja. Saya bilang anak-anak yang minta kita ini akan sebenarnya. Sementara di sini dapur. Kalau PK menurut PK semua sekolah memang tidak bisa. Di SD saya, anak SD itu luar biasa itu di sana. Ditegur saja anaknya itu, kemudian melapor, pasti itu dampak ke guru yang menyebut tadi. Pada sekolah kalau kita kembali ke konsep agama Pak, kalau dalam agama dikatakan ajarlah mereka bil mau'izatil hikmah, bil mau'izatil hasanah, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, artinya dengan lemah lembut. Inilah yang diterapkan kayak. inilah mungkin hadirnya ini guru penggerak bagaimana bisa mendekati anak dengan cara lemah lembut tanpa dengan adanya kekerasan. Kembali ke atas, jadi di poin 267 kalimatnya hampir sama. Lalu yang dilakukan 3 kali terlambat hari di sekolah dan 1 itu hukuman dari guru. Karena lantas menurut Ibu apa perbedaan dari kedua kalimat tersebut sehingga poin kedua itu dikatakan hukuman sementara poin ke-7 dikatakan konsekuensi sementara kalimatnya hampir sama. Iya. Iya. Ya, sudah dijawab oleh Bapak. Terjemahkannya yang menegaskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita bisa lanjut. Oh ya, silakan Pak. Ini di kasus ini. Sebenarnya kasus itu saya takut sekali karena selama ini SPT tadi saya tadi kan saya anggap ini sudah jago matematika ini karena hanya jaga mukanya bisa jawab apa mencakar. Nah, soalnya begini, ada matematika dikasih oleh gurunya, misalnya 27 tambah 73. Kalau anakku itu dia sudah biasa langsung apakah dia mengajarkan secara langsung susun ke bawah langsung dapat jawabannya, karena sebenarnya walaupun dia pikir dia tahu, tetapi gurunya itu di pelajaran di buku itu beda ya. Kalau 27 itu maka dia mesti lanjutkan yang kalimat 20 tambah 7. Kemudian 73 tadi itu dia harus lanjutkan dengan 70 tambah 3, baru itu lagi yang 70 dia satunya. 20 tambah 70 jadinya 90, 3 tambah 7 tadi jadinya 10. Diulang lagi. Nah, persoalannya di sini adalah jawaban anakku tadi benar. Jawaban anakku tadi benar, cuma tidak melewati prosedur itu. Nah, ketika itu sang guru memberi tanda silang kepada si anak ini. Pertanyaannya adalah, apakah benar tanda silang itu
kita lanjut ya. Karakter anak berbeda-beda. Iya betul sekali Bu, karakter anak itu berbeda-beda. Kemudian materi yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Alfikon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, atau dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini menurut salah satu ahli yang bernama Alfie Kohn. Nah, kita lihat dihukum oleh penghargaan. Yang mana itu? Pengaruh jangka panjang, pengaruh jangka pendek. Nah, di sini kita lihat bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu penghargaan lebih besar penghargaan daripada merusak hubungan. Kemudian penghargaan lebih besar daripada menghukum. Nah, melahirkan penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan lebih besar dari mengurangi ketetapan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan lebih besar atau tidak efektif akan melahirkan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kita lanjut ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian yang terakhir fokus pada proses. Oke, saya lanjut ya Bu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kita lihat contohnya. Kemarin saya memperhatikan nilai kebajikannya, itu ada rasa empatimu besar sekali. Situasi yang terjadi pada saat menolong murid baru di dalam kelas. Kemudian contoh pembuka pertama, saya menghargai nilai kebajikannya itu adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian contoh kata pembuka, terima kasih untuk. Nilai kebajikannya ada rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, kita lihat ke materi selanjutnya, ada restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ada ganti kerugian atau pembayaran kembali. Ada namanya penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Ada penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau restitusi ini mungkin sudah pernah dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Nah, kita lihat restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi seseorang seperti apa mereka, tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Sampai di sini Bu, bisa dipahami tentang restitusi. Ya. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Kemudian yang keempat, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Kemudian yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian 8, berfokus pada solusi. Dan yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses. Caranya itu disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Ya, ini bentuk hukuman, sesuatu yang sangat menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus
terjadi. Ketika berada di restitusi, restitusi itu merupakan cara atau pilihan. Kemudian hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman dalam bentuk korban mendapatkan keadilan. Apa konsekuensinya? Korban bisa diabaikan. Kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan kalau di konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi inilah bedanya ketika anak melakukan sebuah kesalahan dihukum. Ketika anak melakukan kesalahan ada konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan diberi yang namanya restitusi. Jadi yang mana kita pilih di antara ketiga ini? Apakah kita mau memberi hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, saya pikir restitusi penanganan atau tindakan yang paling tepat ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Ya, ini sambungan ya. Nah, lanjut materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sama-sama ketahui bersama bahwa dalam diri manusia ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, ada namanya kebebasan, kasih sayang dan merasa diterima, ada namanya kesenangan dan keleluasaan. Muridku bandel, apa yang terlihat? Kesepian, trauma, kurang role model, butuh perhatian, tersakiti, kebingungan. Apa itu? Tidak terlihat. Nah, ini sebagai contoh terkait dengan apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Terlihat ada lagi yang namanya posisi kontrol guru. Nah, di sini ada motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, kemudian dampak pada murid. Nah, ini ada kita sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi inilah ada 5 posisi dalam diri kita sebagai guru, yaitu ada 5: penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira ibu, bapak, yang mana yang paling cocok di kita ini? Apakah kita ini sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang bersalah, apakah sebagai teman untuk peserta didik, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, di sini ada contohnya ibu. Ketika kita sebagai penghukum, maka kita selalu menghardik atau menunjuk atau menyindir peserta didik kita. Tetapi kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita selalu berceramah, mengatakan, kau itu seharusnya seperti ini, kau itu tidak boleh begitu. Itu sebagai pembuat orang bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, bagaimana kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kita menghitung atau mengukur. Kalau kita sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Contohnya seperti apa? Ya, kita bisa lihat. Kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh ketika kita menghukum. Kalau pembuat masalah, contohnya seperti ini. Seperti ini. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Dan terus terang saya biasa sering ini katakan sama anakku, ibu. Aduh nak, jangan begitu nak, stres nanti ibu kalau seperti itu. Dan ternyata saya menyadari bahwa itu tidak boleh kita katakan dikatakan kepada peserta didik, apalagi sama anak seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai teman ada ketergantungan. Kalau sebagai pemantau kita menyesuaikan
sebagai manajer kita harus menguatkan pribadi peserta didik. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas atau sekolah. Berarti yang bagus manajer. Iya, bisa jadi manajer. Nah, kita lihat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan? Nah, itu pertanyaan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa ini? Apakah ini termasuk peraturan? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita berkendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, nah, kita kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ada yang namanya lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dengan kata-kata yang positif, kemudian singkat agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, kemudian melibatkan warga sekolah atau kelas. Nah, inilah beberapa contoh terkait dengan keyakinan kelas yang biasa kita terapkan di dalam kelas. Ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Nah, bagaimana kita yakini atau kebajikan nilai yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ada rasa tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, apa nilai kebajikannya? Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Itu ada keselamatan, ada menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikannya yaitu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, atau kesabaran. Gunakan masker. Apa nilai kebajikannya? Kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Apa nilai kebajikan yang dituju? Keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Nah, itulah tadi ya. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilitaskan identitas. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita lakukan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, seperti itu ya, Ibu. Nah, kemudian di sini kita lihat menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini kata-kata yang kita berikan kepada peserta didik ketika peserta didik melakukan pelanggaran terkait dengan keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar, kita harus menstabilkan identitasnya dengan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu. Itu cara menstabilkan identitas. Nah, kemudian ya silakan. Saya dengar ada guru berkata berbuat salah itu hal yang Manusiawi. tapi di sekolah dalam biasanya itu yang berkata tidak boleh malah kalau dibilangnya anak itu bersalah. Betul itu Pak. Nah, Kira-kira bagaimana itu? ya, jadi sebenarnya di sini Pak, ini cara penanganan anak yang melanggar peraturan. Jadi di mana kita dianjurkan ini untuk
itu, bahwa ketika melakukan kesalahan itu manusiawi. Dalam artian kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, tetapi bagaimana kita supaya anak itu bisa kita ajak berbicara. Sama kembali lagi bahwa di sopan saat lemah lembut untuk menangani anak yang bermasalah seperti itu Pak. Nah, kemudian kita harus memberikan bahwa tidak ada yang manusia yang sempurna, semua orang pernah berbuat salah seperti itu. Nah, kita juga harus mengakui bahwa bapak, ibu pernah juga berbuat salah, nah seperti itu. Nah, ada namanya setelah kita menstabilkan identitasnya, ada namanya validasi tindakan yang salah atau buntu. Nah, di mana kita berkata kepada peserta didik bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Ya, terima kasih. Ya. Tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini tindakannya ketika ada anak, nah sudah distabilkan identitasnya, nah kita validasi dengan tindakan, dengan kata-kata, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya kamu melakukan itu? Misalnya terlambat. Nah, kita harus kasih tahu kenapa kita terlambat, nah pasti ada alasan tak, nah, seperti itu. Nah, ada namanya menanyakan keyakinan. Nah, apa yang dikatakan seorang guru? Apa nilai yang kita percaya di dalam kelas atau sekolah kita? Kembali lagi kita tanyakan kemarin kita sudah sepakati keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ini? Nah, seperti itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itulah yang kita tanyakan ketika menanyakan keyakinan kepada peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya sharing, yang saya dapatkan di guru penggerak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman yang diberikan. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada kita tutup. Ya, mungkin Bu Desi bisa mencoba memaparkan kembali jawaban pertanyaan dari Pak Asis. Cara terbaik menangani ketika ada kondisi yang dialami oleh Asam tadi, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Saya sedikit sebagai guru SD, saya kembali ya karena Pak Asis baru datang. Jadi hal yang saya lakukan ketika kasusnya tadi seperti itu, anak langsung jawab dengan tidak menguraikan. Ya, jadi saya pernah bertemu dengan kasus yang seperti ini. Anak-anak menjawab soal perkalian, langsung menjawab jawabannya, tidak diuraikan. Kemudian tidak biasakan kalau soal perkalian kalau diuraikan kalau pengalinya itu 2 angka 2 baris ke bawah. Ini kan ini anak-anak langsung menjawab langsung dengan jawabannya. Ternyata saya tidak langsung memberikan tanda silang ataupun tanda benar. Saya mengobservasi dulu dari mana anak-anak tahu jawaban ini. Jadi saya tanya bagaimana cara anak supaya bisa didapat ini jawabannya. Akhirnya anak-anak itu langsung menulis kembali jawabannya. Tapi ternyata bukan yang seperti itu yang saya maksud. Jadi akhirnya anak itu menjawab, Ibu saya pakai kalkulator. Ya, itu kasus yang saya dapati Pak. Jadi dia bilang Ibu saya pakai kalkulator. Jadi kita tidak sebagai seorang guru, kita juga tidak boleh langsung memberikan tanda benar ataupun tanda kali di
langsung jawabannya. Jadi ketika ada terjadi seperti ini kita harus menanyakan dulu kenapa bisa mendapatkan nilai seperti ini. Harus ditelusuri, jangan langsung menceklis salah atau benar. Harus dicari dulu asal usul dari peserta didik dapatkan jawabannya. Nah, dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Busra, Ibu Putri, iya. Ibu Rusda, sahabat ada masukan? Bisa mungkin minta umpan balik dari kegiatan hari ini terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Kalau saya tentang budaya positif itu yang biasa saya terapkan di sekolah itu kan ada sebelum memulai pembelajaran ada namanya kontrak belajar supaya apa yang ingin dia lakukan ke depannya dia sendiri yang memutuskan, dia sendiri yang memberikan semacam hukuman ya. Jadi setiap salah satu juga contoh budaya positifnya seperti kalau lewat di depan guru itu dengan tangan di bawah empat adik ya. Nah, itu juga masuk dalam budaya positif dan itu bagus sekali untuk dilestarikan. Sekira itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukan dan perbaliknya. Ya. Masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita, di kelas kita secara bersama-sama dengan menerapkan budaya positif. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengajak teman-teman membaca hamdalah. Ya, alhamdulillah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari angkat tangan. Ya, apa tujuan kita? Membuat kesepakatan kelas agar siswa lebih disiplin, Oke, jadi ibu ini mau membagikan stick note satu orang. Tuliskan satu orang satu itu kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Jadi satu orang satu tuliskan, kemudian setelah itu ditempel di depan.
Apa ini? Tidak boleh terlambat dari 5 menit. Mulai doa sebelum proses belajar mengajar. Oke, ada lagi tambahan 1. Jadi yang mana nih yang mau disepakati sayang? Di antara ini materi, di antara yang kita tuliskan ini di atas. Ternyata yang kalian tulis ini 3 J. Semua sama, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini dia. Saya mulai doa sebelum dan sesudah belajar. Kemarin banyak kita disepakati. Coba buka dulu. Pause dulu. Kelas kaliannya itu kelas harus bersih. Kemudian tidak boleh berisik atau tenang. Kemudian 5S. Senyum, salam, sopan santun. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Tidak terlambat 5 menit setelah lonceng. Kemudian meminta izin keluar kelas. Nah, kemudian apa lagi? Tidak tidur. Tidak tidur. Nah, kemudian memakai seragam sekolah. Tidak boleh membawa HP. Oke, dari kesepakatan kelas ini, yang mana kira-kira yang akan kita yakini? Tulis lagi ya. Ya, nah, pakai lagi warna kuning. Ini. Yeay. Buka dong, buka.
Oke. Bisa. Oke, bisa mulai. Ya, jadi kita melanjutkan terkait dengan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini, yaitu yang pertama adalah menghormati semua orang. Kemudian yang kedua adalah jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga kerjasama dan kolaborasi. Kemudian yang keempat tepat waktu dan disiplin. Kemudian yang kelima peduli dan empati. Kemudian yang keenam lingkungan belajar yang aman. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, inilah ada 7 keyakinan kelas yang kita sepakati. Semoga kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini bisa kita aplikasikan di dalam kelas. Oke? Oke, cukup ya. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ya, sebelum saya menutup, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Faila dari kelas 12. Saya akan berterima kasih kepada Ibu Sumaya yang telah mengajarkan kita tentang kesempatan kelas dan keyakinan kelas. Mendidik siswa agar lebih disiplin dan tanggung jawab. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum. Dengan adanya keyakinan dan kesepakatan dalam kelas dapat meningkatkan semangat motivasi siswa untuk belajar karena kita dapat merasa bertanggung jawab kepada kelas kita dan agar tetap nyaman dan kondusif pada saat pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.